down, yeah. I've been feeling so, I've been. Halo guys, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Nanti Molese sebagai moderator dalam pertemuan saya. Saya Esther Modemang. Saya Mita Lahana. Saya Srindeng. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang diberitakan dalam 2 teks berita tersebut? Teks pertama tentang Rio ingin menjadi pembalap utama. Teks kedua tentang Rio Haryanto berlaga di F1 Grand Prix Australia. Teks berita pertama membahas peristiwa tim balap Formula 1 Manor Racing yang masih mempertimbangkan posisi para pembalap dalam ajang balap F1 tahun 2016, termasuk pembalap yang menjadi pembalap utama dan cadangan. Berita kedua membahas tentang kepastian dari pihak Manor Racing Ltd yang mengatakan bahwa Rio telah menjadi bagian pembalap utama mereka dalam ajang F1 2016. Selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaan berikut yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu pertama, fakta yang terdapat dalam kedua teks tersebut. Yaitu berita pertama, Unicef juga menegaskan posisinya bahwa pihaknya hanya ingin Rio menjadi pembalap utama dalam tim asal Inggris. Yang kedua, sejauh ini manajemen Rio PT Kiki Sport baru membayar 3 juta euro dari total 15 juta euro yang diminta oleh Manor. Yang berikut, Indah Penyewati ibunda Rio juga perwakilan Kiki Sport pun terus menggalang dana untuk Rio. Yang berikut, pada Selasa 16 Februari 2016, Indah bersama Rio dan Unicef menemui pendiri PT Saratoga Investama. Selanjutnya berita kedua itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pembalap asal Indonesia akan berlaga di arena balap mobil paling bergengsi di dunia, Formula 1. Yang kedua, tim asal Inggris Manor Racing Ltd memastikan secara resmi bahwa mereka mengontrak Rio Haryanto sebagai salah satu pembalap utama dalam ajang Formula 1 musim 2016 ini. Yang berikut, balapan resmi perdana Rio nanti adalah Australia Grand Prix yang bertempat di Melbourne Grand Prix Circuit pada Maret. Yang berikut, dalam ajang tersebut Rio memanggil 3 balapan dan berhasil mencapai posisi keempat pada akhir musim. Salah satunya dengan mendatangkan mesin baru. Rio akan berlaga dengan mobil bermesin Mercedes-Benz yang sama dengan digunakan oleh tim utama pabrik tersebut. Manor pada musim kali ini juga akan berkolaborasi secara teknis dengan tim Williams. Akhirnya resmi dikontrak, Manor Racing Rio sempat terbelit masalah pendanaan. Ia mesti menyetor senilai 15 juta euro atau sekira Rp 225 miliar ke Manor untuk mendapat kesempatan berlaga. Salah satu pihak ikut menalangi dana tersebut adalah PT Pertamina Persero. Pembalap Indonesia Rio Haryanto resmi bergabung dengan tim Manor Racing untuk menjalani musim Formula 1. Pertanyaan berikut yaitu tentang isu aktual dari 2 teks berita tersebut. Berita pertama, Rio Haryanto memiliki keinginan untuk menjadi pembalap utama di tim Manor Racing. Berita kedua, kepastian Rio Haryanto berlaga mewakili Manor Racing dalam balap F1 tahun 2016. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan berikut, yaitu tentang carilah 3 berita yang isinya sama dengan media yang berbeda. Yang akan dijelaskan oleh saya itu berita utama dari Tribun News. Berita yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 87 Jakarta dengar pengakuan murid soal guru N diduga sebarkan pesan anti Jokowi. Yang berikut berita kedua itu tentang dari sumber Kompas, guru SMA Negeri 87 Jakarta akhirnya minta maaf kepada Presiden Jokowi. Yang berikut berita utama 3 dari Detik News tentang kontroversi guru SMA Negeri 87 dituding doktrin anti Jokowi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan berikut, yaitu peristiwa yang terdapat dalam 3 teks berita. Berita utama 1, Patra menjelaskan hal itu berawal pada Kamis 4 Oktober 2018, ada yang mengirim SMS dari nomor tak dikenal kepadanya tentang pengaduan kepada guru yang dalam pengajaran dikatakan menyimpang.
ketiga karena harus menafsirkan pesan itu secara seksama. Patra membalas kepada nomor yang mengadukan akan menindaklanjuti laporan tersebut pun membantu tim yang terdiri dari para wakil kepala sekolah untuk mengintip masalah tersebut. Berita utama kedua, seorang guru agama di SMA Negeri 87 Jakarta dilaporkan telah memberi doktrin anti Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada murid-muridnya dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, Kepala Sekolah SMA Negeri 87 Jakarta, Patra Patia, mengatakan dia telah memeriksa NK. Walau membantah telah memberikan doktrin anti presiden, NK tetap meminta maaf. Melalui Patra, ia menyampaikan secarik surat bermaterai berisi permohonan maaf. Seorang guru SMA Negeri 87 Jakarta, Melty Khairia, dituding memberikan doktrin untuk membenci Presiden Jokowi kepada peserta didiknya. Yang kedua, dia berjanji tidak akan mengulangi lagi dan telah masih dalam aduan itu. Si pengadu menjelaskan guru N menyebut banyaknya korban berlimpangan akibat gempa merupakan salah Jokowi. Pengaduan berkeberatan terhadap tindakan N yang dianggap telah melakukan doktrin anti Jokowi. Berikut dan saya akan bertanya kepada Kak Style. Identifikasikan fakta-fakta atau peristiwa dari 3 teks berita tersebut. Berita utama 1, Kepala Sekolah SMA 87 Jakarta, Patra Pati memberikan penjelasan terkait kabar guru agama SMA diduga menyebarkan pesan anti Jokowi. Namun sempat viral aduan mengenai materi pelajaran yang diberikan oleh Nelty. Dalam aduan viral tersebut, si pengadu yang mengaku orang tua murid menyebut anaknya dan siswa SMA Negeri 87 lain dikumpulkan guru di suatu tempat dan kepada mereka ditunjukkan video gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Patra pun membentuk tim yang terdiri dari para wakil kepala sekolah untuk menginvestigasi masalah tersebut. Patra menjelaskan ada yang mengirim SMS dari nomor yang tidak dikenal kepadanya tentang pengaduan kepada guru yang dalam pengajaran dikatakan menyimpang. Patra membalas kepada nomor yang mengadukan akan menindaklanjutkan laporan tersebut. Patra pun membantu tim yang terdiri dari para wakil kepala sekolah. Berita utama ketiga, seorang guru SMA Negeri 87 Jakarta, Melty Khairia, dituding memberikan doktrin untuk membenci Presiden Jokowi kepada peserta didiknya. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi dan telah meminta maaf. Itu si pengadu menjelaskan guru Nelty menyebut banyaknya korban bergelimpangan akibat gempa merupakan salah Jokowi. Bertanya kepada Kak Sri, pertanyaannya adalah susunlah isu yang aktual dan fenomenal serta kontroversial dari 3 teks berita tersebut. Yang pertama, isu aktual. Seorang guru agama di SMA Negeri 87 Jakarta, Melty Khairia, dituding memberikan doktrin untuk membenci Presiden Jokowi kepada peserta didiknya dan dilaporkan wali murid kepada kepolisian. 2. Isu fenomenal. Guru SMA Negeri 87 Jakarta akhirnya meminta maaf kepada Presiden Jokowi karena telah memberi doktrin anti Presiden Jokowi kepada murid-muridnya dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, isu kontroversial. Dalam aduan yang viral tersebut, si pengadu yang mengakui orang tua murid menyebut anaknya dan siswa SMA Negeri 87 lainnya dikumpulkan guru Nelty di suatu tempat dan kepada mereka ditunjuk. Selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaan terakhir, yaitu fakta-fakta yang terdapat dalam 3 teks berikut pada tugas sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, dan kami dari kelompok kami mempunyai pendapat yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Melalui fakta yang terdapat dalam 3 berita tersebut, maka kami menyampaikan pendapat kami bahwa harus berhati-hati dalam berbicara apalagi di depan kamera.
Karena apa yang kita bicarakan dan tidak terjaga, maka kita akan mendapat akibat yang besar. Dan untuk kasus tersebut, memang harus ditindaklanjuti pemeriksaan terhadap guru tersebut karena masalah yang terjadi itu sangat kriminal dan kasus tersebut berbicara tentang politik dan membawa nama presiden sehingga banyak orang yang merasa dirugikan, apalagi dalam sekolah, dan harus memberikan peringatan walaupun ia sudah menulis surat permohonan maaf itu. Agar ia tidak melakukan lagi ke depan, ia harus menerima sanksi agar ia tidak melakukan sedemikian. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.